basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Purwanti di materi kita PPKN. Nggak pernah bosan ya ketemu saya ya? Nggak bosan mestinya. Kalau bosan nggak usah ikut. Ya, kita di kelas 9 ini nanti kita memiliki 6 bab ya. Di semester 1 kita tetap 3 bab kita kupas tuntas. Meskipun ini corona ya, pandemi, tetap 3 bab selesai insya Allah. Yakin toh? Yakin ya. Saya sampaikan 3 sebaran materi ya untuk kelas 9. Nanti kita berbicara tentang yang pertama tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai sebagai dasar negara. Kemarin di modul sudah Ustazah sampaikan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu Pancasila pada masa Orba, Pancasila pada masa Orde ya, Orde Lama, kemudian masa Pancasila pada masa Orde Baru, dan masa Pancasila pada perkembangan saat ini. Ya intinya semuanya itu adalah kita wajib memahami perkembangan Pancasila dari masa Orde Lama ke Orde Baru, bahwa dalam pelaksanaannya itu tidak bisa berjalan dengan mulus, mesti ada aral merintang. Sama dengan kita ketika kita mencapai cita-cita, ketika kita belajar, ketika kita mau mengerjakan sesuatu pasti ada halangan. Mau mengerjakan latihan, oh datanya habis, oh rebutan HP sama adiknya, ya itu mesti ada. Nah maka di sini Pancasila pun dalam pelaksanaan kehidupan kita tidak mulus dulu ya, mengalami pergolakan, ada gerakan G30 SPKI, udah pernah nonton filmnya belum? Ya, gerakan 30 SPKI yang ingin mengganti Pancasila dengan negara sosialis. Nah itu. Kemudian nanti di modul pertama itu ya, Ustazah sampaikan penggunaan Pancasila atau penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di pertemuan kedua nanti kita akan melihat nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman. Apakah Pancasila itu sekarang masih sesuai ya? Masih relevan? Kalau kemarin kita ada isu HIV apa HIV? Tentang Pancasila juga. Bagaimana Pancasila pengen diganti? Kalau dulu isunya Pancasila kan ingin diganti. Pancasila ini mau diganti dengan sosialis. Ya. Pancasila mau diganti dengan liberalis pernah, sehingga kita menjadi negara yang bukan Pancasilais lagi, ya, tetapi ternyata gagal dan tidak berhasil. Maka saat ini pun goncangan yang terjadi di tahun 2020 adalah ingin mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila. Itu juga salah satu tantangan bagi kita. Bagaimana bahwa ketika Pancasila itu ingin dilaksanakan dalam kehidupan kita tidak mulus-mulus saja berlakunya. Ya. Ya. Maka di sini kita perlu memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila itu dalam berbagai bidang kehidupan. Ada bidang ekonomi, harus diwarnai dengan Pancasila. Bidang sosial budaya, bidang apalagi politik, apalagi yang paling rawan sekarang adalah bidang politik keamanan dan pertahanan keamanan. Ya. Jadi menjadi Menteri Pertahanan Keamanan itu juga bukan mudah loh. Ya. Misalnya sekarang ada serangan dari, kalau kemarin itu serangan dari luar negeri yang pengen menguasai Indonesia, bukan menguasai ya, cuma kayak uji nyali apakah Indonesia itu betul-betul negara yang punya adik kuasa atau enggak ya. Mereka menggempur ya lewat pesawat itu kan, pesawat ya ke apa itu kapal Indonesia yang membawa pesawat tempur itu. Ya, kenapa? Ya Indonesia kan tetap negara yang Pancasilais, kita orang timur, meskipun di kayak gitu ya. Yang penting mereka pergi, tidak diapa-apain ya. Kadang pilihan kita itu kalah lalu di hukum internasional ya, karena keadaan seperti itu. Atau kasus-kasus misalnya pulau kita, pulau Merasakitan, pulau perbatasan saja ya, kita lihat perbatasan mana itu Kalimantan ya, Kalimantan dengan mana Malaysia itu ada sudah sangat, karena batasnya itu ya cuma seperti itu, bukan seperti tembok Cina yang menjulang tinggi sehingga mereka bisa melalui Indonesia dengan seenaknya seperti itu. Jadi sekarang di tahun 2020 itu memang kita sedang diuji nyali Indonesia, apakah kita itu betul-betul sebagai negara yang berdaulat.
Ustazah harapkan sebenarnya kalian ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi menteri, atau mungkin yang presiden juga boleh, menggantikan Jokowi juga boleh. Nah itu maka di sini kalau kalian itu mampu mewujudkan Pancasila dalam Indonesia sehari-hari sekarang, maka kalian memiliki pribadi yang betul-betul kuat, ya. Nasionalismenya tinggi, kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia-nya tinggi, sehingga kalian nanti misalnya negara Indonesia mau diserang oleh negara luar tuh siap. Kalau di dalam pasal 30 bahwa setiap negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk bela negara. Bela negara itu semua kita wajib. Kalau tentara nanti ya, TNI Polri di garda terdepan itu tidak bisa mempertahankan Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia ya ikut berjuang. Ya entah tentang dengan bambu runcing, kalau di sekitar kita adanya cuma jati kita lincipi jadi senjata. Kalau kalian punya petapan itu bisa ketapan. Tapi sekarang kalian punya HP itu pun kalian bisa pergunakan untuk berjuang saat ini adalah menunjukkan, misalnya kalian berbicara di sosial media itu dengan bahasa yang santun, tidak ya seperti anak-anak di luar sana ya, bukan termasuk kalian loh, ya seperti itu. Kemudian yang kedua di bab 2 nanti kita akan bahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 2 ya, jadi nanti kupasan kita itu yang ini Pancasila di bab 1, nanti di bab 2 kita kupas lagi tentang ini ya tentang Pancasila. Nanti kita kupas satu persatu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga ini dengan titik tekan ya, nanti makna ya perjalanannya dari sidang BPUPKI kedua ya tentang perumusan Undang-Undang Dasar 45. Masih ingat ya, kalau sidang BPUPKI pertama itu sidang perumusan tentang dasar negara. Kalau sidang yang kedua itu sidang tentang perumusan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Tadi Ustazah bicarakan, kalau kita negara Indonesia saat ini, kalian sudah mendengar kalau negara Palestina itu sekarang sudah hilang dari map dunia ya, katanya seperti itu. Nah kalau kita semua itu tidak berjuang untuk Indonesia, bisa suatu saat Indonesia itu sudah tidak ada lagi di map dunia itu. Karena apa? Kedaulatan kita yang kita sudah raih, kita votekan di tanggal 17 dengan kemerdekaan. Kemudian di tanggal 18 kita sudah betul-betul memiliki kedaulatan murni ya. Jadi di tanggal 18 kita sudah mengesahkan ini ya, di tanggal 18 Agustus 45 berarti kedaulatan kita itu sudah penuh. Kedaulatan keluar, kedaulatan ke dalam dan keluar itu sudah penuh. Maka disitulah kita belajar nanti di bab 3 belajar kedaulatan. Ada yang negara-negara menganggap kedaulatan Tuhan sebagai sumber kedaulatan. Kalau sudah dari Tuhan itu sudah benar. Kemudian ada kedaulatan negara, semua dari negara sesuai peraturan yang ada di negara. Ada kedaulatan hukum adalah satu-satunya pemegang kekuasaan ya seperti itu. Kalau Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Kita kembali ke Pancasila lagi di pasal di mana? Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah nanti kita di bab 4 bicara tentang apa itu kedaulatan, teori kedaulatan, dinamika perwujudan kedaulatan Republik Indonesia. Nah ini ya anak-anak kelas 9, jangan lupa belajar. Kalian sebentar lagi sudah menginjak di semester 1, ini semester terakhir ya, nanti 1 semester lagi sudah keluar. Untuk mendapatkan nilai yang terbaik, kalau ingin mendapatkan sekolah yang terbaik harus mendapatkan nilai yang baik juga ya. Sukses ya untuk kalian semua. Salam dari Ustazah, semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.